Salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya Yakobus Dumupa, Bupati Dogiai, hendak memberikan tanggapan atau klarifikasi atas sejumlah tuduhan, fitnahan, dan berita bohong yang diproduksi dan disebarkan oleh Wakil Bupati Dogiai, Oscar Makai Sarjana Hukum, berkali-kali melalui media massa, media sosial, maupun secara lisan terhadap saya selaku Bupati Dogiai maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan di Kabupaten Dogiai. Namun, sebelum saya memberikan tanggapan atau klarifikasi, terlebih dahulu saya perlu menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan alasan saya memilih dan memutuskan untuk menyampaikan tanggapan atau klarifikasi melalui siaran pers ini sebagai berikut. Yang pertama, Wakil Bupati Dogiai, Oscar Makai Sarjana Hukum, selama ini sudah berkali-kali memproduksi dan menyebarkan tuduhan, fitnahan, dan berita bohong melalui media massa, media sosial, maupun secara lisan mengenai saya selaku Bupati Dogiai maupun mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan di Kabupaten Dogiai. Yang kedua, selama ini saya memilih diam dan tidak menanggapi semua tuduhan, fitnahan, dan berita bohong yang diproduksi dan disebarkan oleh Oscar Makai Sarjana Hukum, karena saya berharap dia sendiri sadar dengan semua tindakan buruk dan busuknya itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia semakin membabi buta, semakin gencar memproduksi dan menyebarkan tuduhan, fitnahan, dan berita bohong. Karena itu, setelah melalui proses perenungan dan melalui saran dari sejumlah pihak, saya memutuskan untuk menanggapi semua tuduhan, fitnahan, dan berita bohong yang diproduksi dan disebarkannya. Yang ketiga, hal lain yang menjadi pertimbangan saya menanggapi semua tuduhan, fitnahan, dan berita bohong yang diproduksi dan disebarkan oleh Oscar Makai Sarjana Hukum adalah karena kebohongan yang didiamkan dan tidak diklarifikasi akan dipercayai sebagai kebenaran. Selama ini, karena saya diam dan tidak menanggapinya, maka sebagian orang mempercayai tuduhan, fitnahan, dan berita bohong yang diproduksi dan disebarkan oleh Oscar Makai Sarjana Hukum. Dan hal ini kemudian berpotensi menciptakan penyesatan, provokasi, dan ketidakharmonisan hidup bermasyarakat dan berpemerintahan di Kabupaten Dogiai. Yang keempat, saya juga merasa perlu melakukan klarifikasi secara terbuka seperti ini karena hal ini menyangkut nama baik, harga diri, dan wibawa saya sebagai manusia dan sebagai pejabat publik yang dilecehkan sesuka hati oleh Oscar Makai Sarjana Hukum. Saya harus membela nama baik, harga diri, dan wibawa saya. Yang kelima, karena kebenaran harus ditegakkan dan siapapun tidak boleh tunduk pada kebohongan, siapapun tidak boleh melecehkan nama baik, harga diri, dan wibawa orang lain, dan agar semua pihak tidak disesatkan dengan tuduhan, fitnahan, dan berita bohong yang diproduksi dan disebarkan oleh Oscar Makai Sarjana Hukum, maka saya akan menyampaikan klarifikasi secara rasional dan objektif tanpa menambah atau mengurangi apapun dari kebenaran yang sesungguhnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tanggapan atas beberapa tuduhan, fitnahan, dan berita bohong yang diproduksi dan disebarkan oleh Oscar Makai Sarjana Hukum. Yang pertama, Oscar Makai Sarjana Hukum menyampaikan bahwa saya tidak masuk kantor dan tidak bekerja. Yang sesungguhnya adalah justru dialah yang sangat jarang masuk kantor
dan tidak bekerja sebagai wakil Bupati Dogiai. Dia tidak menetap di Kabupaten Dogiai, tetapi menetap di Kabupaten Nabire. Dia tidak punya rumah di Kabupaten Dogiai, hanya punya rumah di Kabupaten Nabire. Rumah yang disediakan oleh pemerintah di Kabupaten Dogiai justru tidak ditempatinya, dengan alasan ingin menyewa rumah sendiri. Tetapi uang sewa rumah yang dianggarkan oleh pemerintah justru dilahapnya habis. Sekalipun beliau ke Dogiai, itu pun hanya untuk mengurus uang dan proyek, bukan untuk melakukan tugas kedinasan sebagai wakil Bupati Dogiai. Orientasi berpikir dan bekerja hanya semata-mata untuk mengejar proyek dan uang. Yang kedua, Oscar Makai sarjana hukum meminta dan menuntut saya untuk membagi kewenangan dan membagi wilayah kerja. Kewenangan yang diminta adalah berkaitan semua kewenangan yang dimiliki oleh Bupati. Setengahnya diserahkan kepada wakil Bupati. Pembagian kerja yang diminta adalah segala urusan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan orang dan wilayah mafia diserahkan sepenuhnya kepadanya. Permintaan dan tuntutan yang demikian ini sesungguhnya menunjukkan tingkat kualitas dirinya. Rupanya dia tidak paham atau mungkin pura-pura tidak paham terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai status jabatan, tugas, fungsi, hak dan wewenang yang dimiliki oleh Bupati dan Wakil Bupati. Dia merupakan Wakil Bupati tetapi ingin tampil seperti Bupati dan ingin diperlakukan sebagai Bupati. Dengan meminta dan menuntut pembagian wilayah kerja, dia ingin tampil seolah-olah sebagai Bupati untuk wilayah mafia dan ingin menjadikan saya sebagai Bupati hanya di wilayah kamu. Dengan cara ini, ia ingin menciptakan perpecahan antara orang kamu dan orang mafia di Kabupaten Dogiai. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang ini pernah berpendidikan dan belajar? Apakah orang ini paham tata cara berpemerintahan? Apakah orang ini paham aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan? Yang ketiga, Oscar Makai sarjana hukum selalu punya pola pikir yang negatif mengenai keuangan. Setiap pengelolaan keuangan selalu dicurigainya. Bupati dicurigai, sekretaris daerah dicurigai, para asisten dicurigai, para kepala OPD dan pejabat di bawahnya pun selalu dicurigai sebagai pihak yang makan uang. Dia pun selalu meminta-minta uang kepada semua OPD dengan jumlah yang dia tentukan sendiri. Dia sering menciptakan masalah tertentu agar ada dana yang dianggarkan untuk membiayai penyelesaian masalah itu, sehingga dia bisa memperoleh uang dari kegiatan itu dengan jumlah yang ditentukannya sendiri. Berkali-kali dia melakukan pungutan liar uang dari pegawai negeri tertentu dengan janji diberi jabatan, pungutan liar uang dari para calon kepala kampung tertentu dengan janji dilantik jadi kepala kampung, pungutan liar uang dari para pencari kerja dengan janji akan diangkat menjadi CPNS dan PNS, pungutan liar uang dari para kontraktor dengan janji akan diberi pekerjaan atau proyek, dan berbagai pungutan liar uang lainnya. Intinya, apapun yang dipikirkan dan dilakukannya, ujung-ujungnya agar dia bisa mendapatkan uang. Yang keempat, Oscar Makai sarjana hukum berkali-kali mengangkat pejabat, para jabatan tertentu dengan catatan yang ditulis dalam bentuk memo. Padahal yang berhak dan berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat adalah Bupati. Wakil Bupati tidak punya hak dan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat. Pejabat yang diangkat dengan memonya ini tidak dapat melaksanakan tugas pada jabatan yang diberikan karena tidak punya legalitas atau ilegal. Mengenai hal ini, sekali lagi,
Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang ini pernah berpendidikan dan belajar? Apakah orang ini paham tata cara berpemerintahan? Ataukah orang ini paham aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan? Yang kelima, Oscar Mackay, sarjana hukum, meminta agar dana COVID-19 dan dana pinjaman bank diaudit. Berkaitan dengan hal ini, perlu saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, Oscar Mackay, sarjana hukum, pernah meminta dana COVID-19 dibagi dua dan setengahnya ingin dikelola oleh wakil bupati untuk menangani COVID-19 di wilayah Mapia. Tetapi saya menolaknya dengan alasan sesuai aturan dana itu dikelola oleh gugus tugas COVID-19 dan komite COVID-19 yang dibentuk. Kedua, beliau pernah meminta dana pinjaman bank dibagi dua dengan maksud agar setengahnya dia kelola sendiri dan dia ingin menjadi kontraktor dengan menggunakan perusahaannya sendiri untuk mengerjakan sejumlah proyek yang dibiayai oleh dana pinjaman bank. Tetapi saya menolaknya. Kedua penolakan saya inilah yang membuatnya marah, sehingga dia melampiaskan dengan cara meminta dana itu diaudit. Jelas sekali punya motif mencari uang dengan cara-cara seperti ini. Yang keenam, Oscar Mackay, sarjana hukum, bukan sekali ini saja meminta pihak penegak hukum untuk memeriksa penggunaan dana di Kabupaten Dogiai. Sudah berkali-kali saya dilaporkan kemana-mana dengan tuduhan korupsi dana tertentu. Dia tidak sendirian dalam melakukan pelaporan. Selain dia, ada sejumlah orang yang bersekongkol dan melaporkan saya kemana-mana untuk menjatuhkan saya dari jabatan sebagai Bupati Dogiai. Saya sudah tahu orang-orang yang bersekongkol itu. Mereka punya kepentingan politik yang buruk dan busuk. Yang ketujuh, Oscar Mackay, sarjana hukum, selama ini saya beri keistimewaan tertentu yang tidak didapatkan oleh wakil bupati lain di tempat lain. Tetapi semuanya itu tidak pernah dihargai, dihormati, dan diakuinya. Bahkan dia cenderung meremehkannya dan kemudian meminta dan menuntut hal-hal yang tidak rasional dan berpotensi melanggar etika dan aturan perundang-undangan. Dia mempunyai tipikal yang tidak pernah merasa puas dan ambisius yang berlebihan. Yang kedelapan, saya mempunyai sejumlah catatan yang buruk dan busuk yang lengkap mengenai sepak terjang Oscar Mackay, sarjana hukum, sebagai wakil bupati Dogiai. Tetapi untuk sementara, saya membatasi pada beberapa hal saja. Jika terpaksa, saya akan membongkar semua keburukan dan kebusukannya pada waktunya nanti. Saya perlu tegaskan bahwa saya, Yakobus Dumupa, adalah Bupati Dogiai. Oscar Mackay, sarjana hukum, adalah wakil Bupati Dogiai. Oscar Mackay, sarjana hukum, tidak punya kewenangan, hak apapun untuk menyamai dan melebihi Bupati Dogiai. Bekerjalah sebagai wakil Bupati Dogiai. Saya pun tetap konsisten bekerja sebagai Bupati Dogiai. Akhir dari klarifikasi ini, saya dengan tegas memberi waktu 3 kali 24 jam terhitung hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 kepada Oscar Mackay, sarjana hukum, untuk mencabut segala tuduhan, fitnahan, dan berita bohong yang diproduksi dan disebarkannya, dan meminta maaf melalui media massa, media sosial, dan secara lisan. Jika dalam kurun waktu 3 kali 24 jam tidak mencabut segala tuduhan, fitnahan, dan berita bohong yang diproduksi dan disebarkannya, dan jika tidak meminta maaf, maka saya anggap masalah ini belum selesai.
dan saya akan menolak segala bentuk penyelesaian masalah ini yang difasilitasi oleh pihak manapun. Selanjutnya, demi kebenaran dan demi membela nama baik, wibawa, dan harga diri saya, maka saya sendiri akan memilih dan menentukan cara penyelesaian masalah ini dengan cara-cara yang saya nilai tepat sesuai dengan tingkatan perbuatan Oscar Mackay, sarjana hukum. Terima kasih.